Sifat fitrah roh berubah sifat menjadi roh ketika kontak dengan alam dunia, itulah adanya nyawa. Nyawa adalah darah, ada di bawah kulit di atas permukaan daging. Adanya nafas adalah adanya hidup. Adanya hidup adalah karena adanya zat dan sifat. Nyawa kita dijadikan Allah Ta'ala atas 4 perkara, yaitu wujud, nur ilmu, nur suhud. Tubuh kita dijadikan Allah Ta'ala atas 4 perkara, yaitu wadi, madi, mani, manika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Dalam firman-Nya melalui hadis qudsi, qala Allah Ta'ala, al-insanu sirri wa nasirrihi sifatihi illa khairi lillah. Insan itu rahasiaku dan aku rahasianya. Sifatku itu sifatnya, tidak ada dariku melainkan Allah Ta'ala juga adanya. Barang siapa mengenal badan, ia akan mengenal nyawanya. Barang siapa mengenal nyawanya, ia akan mengenal sirnya. Barang siapa mengenal sirnya, ia akan mengetahui Tuhannya yang qadim adanya. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kami akan membuka wujud. Wujuduka sahruh wala yuka mubihi sabuhu. Barang siapa menggandakan 2 wujud jadi syirik. Ana wujudahu, ada kita dengan dia. Wa nafsuhu, ada dia dengan sendirinya. Wujud itu artinya ada. Apa yang dikatakan ada itu? Yang dikatakan ada itu ialah zat. Wujud ini jika ditelaah pihak lafadznya sifat, jika ditelaah pada maknanya zat, dan yang dikatakan lafadz itu karena bacaan itu wujud ada zat. Inilah maknanya. Wujud itu ain zat, artinya kenyataan karena lafadz yang dibaca itu wujud maknanya zat. Ini adalah karena wujud itu ada, maka yang ada itu zat, sehingga tidaklah diperoleh dengan lafadz yang lain daripada wujud itu, karena wujudnya itu yang menyatakan zatnya. Wujud diri sendiri berdiri dengan zat, sebab lafadz wujud itu ada manakala yang ada itu ialah zat. Sempurnanya diri insan itu tahu akan makarinanya yang terdiri atas 4 perkara, yaitu syariat diri. Hakikatnya syariat diri itu adalah tercengang, artinya tidak tahu dirinya lagi, lupa, bodoh, bisu dan tuli. Jika sedang menghadap Allah Ta'ala, tidak tahu lagi siapa yang Tuhan dan siapa yang hamba. Sempurnanya syariat diri itu hakikatnya nyata kepada af'al Allah, hurufnya alif, alamatnya nasut, tempatnya tubuh, karena tubuh itu kenyataan syariat. Tarikat diri, hakikatnya tarikat diri itu adalah berkata-kata, artinya karena di dalam ucapannya itu tidak akan menyebut dirinya atau asmanya atau namanya, yaitu berkata hamba itu dengan Allah. Kalam yang diucapkan oleh diri itu adalah kalamullah. Sempurnanya tarikat diri itu hakikatnya nyata kepada asma Allah, hurufnya lam awal, alamatnya malakut, tempatnya hati, karena hati itu kenyataan tarikat. Hakikat diri itu adalah tidak ingat yang lain tatkala berbuat melainkan hanya Allah semata. Sempurnanya hakikat diri itu hakikatnya nyata kepada sifat Allah, hurufnya lam akhir, alamatnya jabarut, tempatnya nyawa, karena nyawa itu kenyataan hakikat. Sifat diri hakikatnya adalah sudah berganti wujud hamba dengan Tuhannya. Sempurnanya ma'rifat diri itu hakikatnya nyata kepada zat Allah, hurufnya ha, alamnya lahut, tempatnya rohani, karena rohani itu kenyataan ma'rifat.
Inilah yang menyatakan sempurnanya diri itu. Tubuh jasmania kita dijadikan oleh Allah Ta'ala atas 4 perkara, yaitu api, angin, air, dan tanah. Tanah itu pada syariat Allah hurufnya dal, nyatanya pada kaki kita. Air itu pada tharikat Allah hurufnya mim, nyatanya pada pusat kita. Angin itu pada hakikatnya Allah hurufnya ha, nyatanya pada dada kita. Api itu pada makrifat Allah hurufnya mim awal, nyatanya pada kepala atau arsy kita. Jadi diri insan itu membentuk huruf Ahmad atau Muhammad. Saripati api, angin, air, dan tanah atau bumi ini menjadi 4 macam nur darah. Alif sama dengan nur darah merah. Dari saripati api adanya pada daging, membesarkan dagingnya bayi. Hawanya keluar melalui telinga hingga bisa mendengar, atau ruhus sama dengan rasa pendengaran. Lam sama dengan nur darah kuning dari saripati angin. Adanya pada sumsum, membesarkan sumsum bayi. Hawanya keluar melalui hidung hingga bisa mencium dan merasa, atau ruhun nafasi sama dengan rasa penciuman. Lam sama dengan nur darah putih dari saripati air. Adanya pada tulang, membesarkan tulang bayi. Hawanya keluar melalui mata hingga bisa melihat, atau ruhul basar sama dengan rasa penglihatan. Ha sama dengan nur darah hitam dari saripati bumi. Adanya pada kulit, membesarkan kulit bayi. Hawanya keluar melalui lidah atau mulut hingga bisa berbicara, atau ruhul kalami sama dengan rasa perkataan. Diproses melalui ilmu bertemu dengan 5 nur darah bening. Sifat fitrah ruh berubah sifat menjadi ruh ketika kontak dengan alam dunia, itulah adanya nyawa. Nyawa adalah darah, ada di bawah kulit di atas permukaan daging. Adanya nafas adalah adanya hidup. Adanya hidup adalah karena adanya zat dan sifat. Nyawa kita dijadikan Allah Ta'ala atas 4 perkara, yaitu wujud, nur ilmu, nur suhud. Tubuh kita dijadikan Allah Ta'ala atas 4 perkara, yaitu wadi, madi, mani, manikam. Wadi asalnya dari api menjadi daging. Madi asalnya dari angin menjadi sumsum. Mani asalnya dari air menjadi tulang. Manikam asalnya dari tanah atau bumi menjadi kulit. Tanamkanlah keyakinan dalam hati bahwa tidak ada yang mewujud kecuali Allah. Kemudian pandanglah wujud seluruh isi alam semesta ini sebagai penampakan wujudnya. Selanjutnya, tanamkan keyakinan tersebut dengan cara memandang bahwa semua perbuatan makhluk fana dalam perbuatan Allah, termasuk nama, sifat, dan zat makhluk, sebuah fana dan kembali pada wujud Allah. Orang yang telah berhasil memiliki keyakinan tersebut, tidak akan ada lagi yang tertinggal dari makhluk kecuali hanya khayalan dan wah semata. Dan keyakinan seperti itu akan menghantar seseorang sampai pada kesadaran bahwa seluruh perbuatan dan berbagai peristiwa yang terjadi di alam semesta ini merupakan perbuatan-perbuatan dan wujud Allah. Ibaratnya, seorang hamba adalah sehelai benang yang tak berdaya karena terombang-ambing tertiup angin kian kemari. Demikian pula halnya dengan seluruh asma yang ada di alam ini. Semata-mata dilihat sebagai asma Allah, bahkan seluruh sifatnya pun dilihat sebagai sifat Allah. Demikian pula keseluruhan wujud dilihat sebagai wujud Allah. Maka pada saat seperti itu, tenggelamlah, bukan banyak, menjadi satu dalam laut Ahdiyah atau keesaan Allah. Orang yang telah masuk ke wilayah Ahdiyah tidak akan berharap dirinya terbebas dari mabuk di tengah gelombang samudra ilahi, karena orang tersebut telah merasakan nikmatnya khamar kebenaran sehingga tidak lagi ingin siuman dari mabuk cinta kepada Allah. Pada saat seseorang telah mabuk berat seperti itu, sesungguhnya orang tersebut telah berhasil menggapai makam fana fillah
Artinya, semua wujud menjadi binasa atau hilang ke dalam wujud Allah, dan orang-orang telah fana akan memperoleh kehormatan yang amat besar berupa makom baka Allah, yang akan dapat menyempurnakan dirinya menjadi insan kamil. Karena orang yang belum mencapai makom baka belum sempurna derajatnya. Makom baka Allah adalah anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang istiqomah dalam penyaksian atau syuhud dan memandang bahwa hakikat alam semesta ini hanyalah khayal dan fata morgana. Ada dua cara yang dapat dilakukan oleh seorang salikin atau pejalan agar dapat memandang segala wujud sebagai penampakan wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, syuhudul kasra fil wahda, yaitu memandang yang banyak di dalam yang satu. Artinya, pandanglah bahwa wujud sebagai makhluk hanya dapat berdiri semata-mata karena wujud Allah. Qaim bil wujudillah, wujud makhluk tidak berdiri sendiri. Sebagai contoh adalah ketika kita melihat sebatang pohon, maka yang kita lihat bahwa pohon itu terdiri dari batang, ranting, daun, dan bagian-bagian lainnya. Padahal kalau kita perhatikan dengan saksama, semua itu dimulai dari satu hal, yaitu biji. Demikian pula dengan alam semesta ini yang berasal dari yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah syuhudul wahda fil kasra, yaitu memandang yang satu di dalam yang banyak. Maksudnya adalah pandanglah bahwa Allah mewujud pada segala partikel wujud atau syaratul wujud. Hal ini bisa kita umpamakan dengan sebuah biji, di mana dari biji akan keluar daun, cabang, pohon, dan bahagian-bahagian lainnya yang merupakan keseluruhan dari pohon. Seperti itu pula lah wujud Allah yang esa, darinya lah munculnya alam semesta ini. Renungkanlah sahabatku kedua cara pandangan di atas dengan sauki atau rasa. Janganlah memandang dengan cara kauli atau pengakuan lewat kata-kata atau lafasi yang artinya wacana, karena lidah, pandangan, dan lafal tidak akan mampu melakukannya. Sayyidi Mustafa Al-Bakri radhiyallahu anhu menegaskan, sesungguhnya jalan penuntut kaum arifin atau semoga Allah meridhoi mereka adalah bersifat gaib. Penuntutannya tidak dapat dicerna oleh panca indera, misalnya lewat mata lahiriah, karena ia berjalan melalui hati, dan itu merupakan hal atau perkara yang gaib. Bagi seorang murid, wajib membenarkan terhadap pengaruh atau kesan yang ditimbulkan astrar, sehingga ia akan bersungguh-sungguh dan siap menerima berbagai tantangan dalam ijtihadnya. Karena sesungguhnya jalan yang akan dilalui adalah jalan yang amat sukar bagi jiwa atau nafas. Bahkan saking sulitnya hingga tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Oleh karena itu, barang siapa yang dengan ringan mengaku telah memperoleh ilmu sang arif tersebut, dan ilmu tersebut diperolehnya lewat lafal atau kaul atau kata-kata dan ta'bir atau interpretasi yang mengarah pada pemberlakuan hukum nasional, maka sesungguhnya orang tersebut telah menjadi sindik. Nauzubillahi min dzalik. Berikutnya tajalli dan sauki. Ketika Allah telah membukakan rahasia dirinya atau tajalli dengan zatnya pada seorang hamba, hal itu bisa saja terjadi tanpa melalui perantara atau wasitan. Maka yang terjadi pada orang tersebut adalah akan merasakan fana. Di sisinya ia menjadi lenyap dan tenggelam dalam wujud Allah, baik dari segi zat maupun sifat. Dan orang yang demikian berarti telah mencapai tajalli atau dasar kehendaknya. Karena tidak ada seorang pun yang mampu melakukannya atas dasar kehendak dirinya sendiri, melainkan hanya dengan kehendak Allah. Bahkan sekalipun ia telah melalui proses bimbingan dari syekh-syekhnya, karena para syekh itu sebenarnya hanya berperan sebagai sarana dan penunjuk jalan. Sementara kondisi tajalli itu merupakan hal yang sauki. Jika seseorang telah merasakan sauk, maka ia sebenarnya tidak tahu apa-apa
sebagaimana diungkapkan oleh kaum bijak hukuma. Barang siapa tiada merasakan sauk, ia tidak mendapatkannya. Pernyataan tersebut dapat diibaratkan dengan orang yang tinggal di Indonesia tapi mendapat cerita tentang rasa buah safarjai, sejenis buah-buahan yang umumnya tumbuh di daratan Arab. Sekalipun didukung pengetahuan dan cerita tentang rasa buah tersebut, tetapi orang itu tidak akan dapat membayangkan dengan pasti rasa safarjal itu secara hakiki, karena ia belum pernah merasakan langsung. Tetapi jika ia sudah pernah merasakan langsung, maka dengan mudah ia akan memahami rasa yang sesungguhnya dari buah safarjal tersebut. Demikian juga halnya dengan ma'rifat kepada Allah. Jika seseorang telah merasakan, niscaya hanya dirinya sajalah yang mengetahui rasanya, dan dia tidak akan mengalami kesulitan untuk bercerita. Bagi kaum arif yang telah mengalami hal sauki tersebut tidak dapat mendefinisikan dengan tepat mengenai hal ini, karena pada dasarnya mereka lemah untuk memberikan semacam iktibar bagi masalah semacam ini. Bahkan mereka pun menyadari keterbatasan makrifat mereka. Hal ini tercermin dari pengakuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terungkap dalam sebuah hadis, "Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak mengenalmu dengan sebenar-benarnya makrifat," tercantum dalam kitab Ad-Durus Nafis. Kaum arif merasa lidah mereka keluh untuk mengatakan perihal makrifat tersebut, sebagaimana isyarat dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Barang siapa yang mengenal Allah, niscaya keluh lidahnya," tercantum dalam kitab Ad-Durus Nafis. Kekeluhan lidah itu disebabkan oleh faktor keterbatasan ilmu maupun kata yang tidak dapat mengurai rasa secara hakiki, karena makrifat adalah rasa atau sauki atau amir sauki, maka hanya bisa diketahui oleh yang merasakan. Untuk memahami kalimat yang menyatakan bahwa Allah mawjud pada setiap yang berwujud, harus ditempatkan pada konteks hakikat dan sifat yang berdiri sendiri atau qayyumnya. Jika benar-benar telah mengenalnya, maka pemaknaan kalimat tersebut tidaklah harus tergelincir pada konteks ittihad ataupun hulul. Jika ada kekhawatiran, maka syuhud adalah jalan terbaik untuk menyadarkan diri bahwa batas maksimal yang mungkin bisa dicapai dalam proses menuju kepadanya hanyalah sampai pada makam tauhidus sifat. Hal itu dapat dimaklumi karena kebanyakan di antara para wali Allah hanya sampai pada makam tersebut. Mereka tidak memaksakan diri untuk sampai kepada makam tauhidus sat, dan orang yang berhasil memperoleh makam tauhidus sat hanyalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang mungkin berada satu tingkat di bawah qadam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun demikian, setiap orang berhak mencapai makam tauhidus sat. Orang yang merasakan tajalli sat niscaya akan tenggelam dalam lautan ahadiyah wujud yang mutlak, yang laisa kamitshu syai'an, atau tiada sesuatu pun yang serupa dengannya. Orang yang telah sampai pada tataran tersebut biasanya tidak lagi peduli pada hitungan amal yang pernah dilakukan maupun pujian yang datang menghampirinya. Orang semacam ini juga tidak akan berpaling dari suatu makam ke makam lainnya di luar ijtihadnya, kecuali bila orang itu masih dalam proses ijtihad kemudian mengalami suatu hal yang mengharuskan berpindah kepada makam tertentu. Karena makam seperti itu pencapaiannya bersifat gaib akibat wujud mutlak Allah. Bahkan tak ada seorang pun yang tahu mengapa dirinya bisa sampai pada makam tertentu. Orang yang telah mencapai makam tajalli sat tidak akan merasakan sesuatu lagi, karena tajalli sat telah mengakhiri segalanya, semata-mata fokus pada penyaksian terhadap wujudul haq yang esa. Bahkan akal pun tidak menyisakan tempat bagi pikiran-pikiran lain, karena hanya terbang dengan tajalli nur akibat yang disaksikan. Allah adalah hakikat wujud dalam hidup ini yang meliputi seluruh alam semesta beserta isinya. Alam dan Allah adalah satu atau tunggal, maka
Barang siapa yang fana dengan Robnya, maka lupalah dia akan dirinya karena berkenalan dengan Allah di dalam suhudnya. Kanjeng Sunan Kalijaga pernah berkata, Tuhan itu tidak berarah, tidak berwarna, tidak ada wujudnya, tidak terikat waktu dan tempat. Sebenarnya adalah itu tiada, namun jika dia tidak ada, maka alam raya ini kosong dan tidak ada wujudnya. Maka siapa yang tidak melihat Allah pada apa yang dia pandang, maka ia masih terhijab. Adalah ia orang ahli hakikat yang tidak berhakikat, seseorang pencinta Tuhan yang tidak bertuhan, seseorang ahli syariat yang tidak bersyariat, seseorang ahli ma'rifat yang tidak bermakrifat, seseorang ahli fikir yang tidak berfikir, seseorang ahli fikir yang tidak berfikir, seseorang ahli tasawuf yang tidak bertasawuf, serta seseorang pengenal yang tidak sanggup mengenal. Karena yang mengenal dan yang dikenal hakikatnya adalah satu jua. Yang mencari itulah yang dicari. Aku adalah satu bagi wujud yang satu. Atau dengan kata lain, wujud yang satu itulah aku. Akulah pemilik, penguasa, pencipta, pemelihara, pengatur segala yang ada. Karena milikku adalah ruh dan jasad dengan segala anggotanya. Sifat wujud adalah sebenarnya sifat Allah. Sifat wujud itu esa. Hanya Allah sahaja yang layak bersifat dengan sifat wujud atau ada. Selain daripada Allah sebenarnya bersifat dengan sifat tidak ada atau tiada. Selain dari Allah adalah diadakan atau diwujudkan atau maujud. Untuk memperkenalkan dirinya, Allah telah tajalli atau sahirkan sifat adanya. Apabila Allah sahirkan sifat wujudnya, sifat ada itu tetap menjadi milik Allah juga dan tidak akan menjadi milik selain dari Allah, termasuk juga tidak akan menjadi milik kita sendiri. Sepatutnya apabila Allah memperkenalkan sifat adanya, hendaklah diakui sifat wujud yang sedang diperkenalkan itu adalah sifat Allah. Tetapi kebanyakan manusia di atas muka bumi ini telah salah sangka ada Allah yang sedang telah diperkenalkan itu telah dianggap sebagai ada diri sendiri. Sangkaan ada Allah yang sedang diperkenalkan yang dianggap sebagai ada diri sendiri itulah sebenarnya hawa nafsu. Sedang merasakan keberadaan diri sendiri jika dihuraikan dengan perkataan sedang berlaku seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ada sesiapa di antara mereka berkata, sesungguhnya aku ialah Tuhan selain dari Allah, maka yang berkata demikian itu kami akan membalasnya dengan azab neraka jahanam. Demikian kami membalas golongan yang zalim. Quran Surah Al-Anbiya ayat 29. Apabila rasa ada di diri sendiri, maka timbullah rasa aku atau diri sendiri yang hidup, aku atau diri sendiri yang tahu, aku atau diri sendiri yang berkuasa, aku atau diri sendiri yang berkehendak, aku atau diri sendiri yang melihat, aku atau diri sendiri yang mendengar, aku atau diri sendiri yang berkata-kata. Sedang sifat hayat, ilmu, kodrat, iradat, basar, sama, dan kalam adalah sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Sifat-sifat yang wajib bagi Allah adalah hanya milik Allah sendiri sahaja. Apabila kita merasa ada diri sendiri di samping wujud Allah, maka secara otomatis segala sifat milik Allah itu akan dianggap atau disangka sebagai sifat milik diri sendiri yang disangka atau diri yang sedang dirasai ada itu. Rasa ada diri atau sedang menyatakan sifat ada Allah sebagai sifat ada di diri sendiri. Itulah sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan hawa nafsu sendiri. Pengakuan dan penyaksian terhadap ada diri sendiri itulah yang wajib dinafidkan. Tempat penafidkan adalah di dalam hati. Peranan kita semula ialah melakukan perang dengan nafsu atau rasa ada diri sendiri. Seperti apa yang telah disabdakan Nabi Muhammad SAW, perang yang paling besar ialah berperang dengan hawa nafsu sendiri. Selama ini kita telah menganggap atau menyangka sifat ada Allah yang sedang diperkenalkan untuk memperkenalkan diri sebagai sifat ada di diri kita sendiri atau
sedang merasa diri kita ada di samping wujud Allah. Oleh kerasa wujud adalah sifat yang wajib bagi Allah, dan sifat yang wajib bagi Allah ini esa dan tidak ada selain dari Allah yang bersifat dengan sifat ada. Tidak ada sesuatu yang lain yang bersamaan dengan sifat Allah. Jika Allah tidak memperkenalkan sifat adanya, Dia tidak akan dikenali. Untuk memperkenalkan dirinya, Allah mentajalli dan mensahirkan segala wujud, sifat, nama, dan perbuatannya. Pensahiran wujud, sifat, nama, dan perbuatan Allah inilah yang dinamakan sebagai makhluk. Maksudnya adalah, makhluk Allah adalah apa yang Allah sedang memperkenalkan tentang wujud, sifat, nama, dan perbuatannya. Setiap satu pengenalan yang berbeda diberikan satu nama panggilan yang lain. Perbedaan nama adalah sedang menunjukkan perbedaan pensahiran wujud, sifat, nama, dan perbuatan Allah yang berbeda. Kesemua makhluk Allah adalah merupakan atau sedang mensahirkan wujud, sifat, nama, dan perbuatan Allah, dan makhluk tiada mempunyai sifat ada yang sendiri. Wujud makhluk sebenarnya adalah sedang menerangkan tentang wujud Allah. Sebenarnya makhluk tidak mempunyai wujud sendiri. Sesuatu yang tidak mempunyai wujud sendiri adalah sesuatu yang tidak ada. Pada hakikatnya, makhluk bukan wujud, tapi diwujudkan. Yang ada wujud sendiri atau yang ada dengan sendiri sahaja yang bersifat dengan sifat ada, yaitu Allah. Selain dari Allah bersifat dengan sifat tiada, sifat ada yang terlihat, sifat ada yang terasa, sifat ada yang sedang dijawai adalah sifat ada Allah yang sedang diperkenalkan. Selama ini kita telah salah sangka wujud Allah telah dianggap atau disangka sebagai wujud diri sendiri dan sebagai wujud selain dari Allah. Asy-Syaikh Al-Arif Billah Al-Imam Sayyidina Abdul Razak Al-Kashari Qadasallahu sirrahu berkata, wajah sebenarnya satu atau wahdah, tetapi jika engkau perbanyak cermin ia akan menjadi banyak. Yang ada hanya satu, yang banyak itu tidak ada yang kelihatan. Banyak dengan panca indera adalah ilusi. Maksudnya adalah segala makhluk dan yang dijadikan tergantung pada wujud Allah yang wajibal wujud. Hakikat dari wujud itu hanya wahdah, yaitu Allah. Tidak ada wujud melainkan hanya wujud mutlak yang ahadiyah dan wahdiyah. Hakikat wujud itu menandakan zatnya. Ibarat cermin itu adalah segala maujud atau yang dijadikan Allah, yaitu alam dan manusia untuk menyaksikan tajallinya. Adanya alam dan manusia sebagai dalil menandakan adanya Allah ini bagi orang awam. Adanya alam menandakan dalil adanya alam dan manusia ini bagi orang kaswas. Orang awam menyaksikan Allah dengan akal rasional. Orang kaswas menyaksikan Allah dengan cahaya tajallinya, bahwa hanya ada Allah sebagai wujud mutlak. Fahamilah, inilah makna wahdatul wujud yang muwahhid, yaitu hanya ada Allah sebagai wajibul wujud mutlak. Alam dan manusia ini ibarat cermin sebagai tajalli atau madhar dari sifatnya. Sedangkan wahdatul wujud mulhid atau sesat, bersatu manusia dan alam dengan Allah atau hulul, dan Allah bertempat kemudian menyatu ke dalam diri manusia. Manusia menjadi Allah atau hulul, Allah menjadi manusia atau ittihad. Allah menitis atau reinkarnasi ke dalam diri manusia dari alam lahut ke alam nasut atau tanasuk. Jelas, faham tadi adalah wahdatul wujud yang orang Hindu, Majusi, Buddha, dan Nestoria yang sesat menyesatkan. Mengingat kewujudan, maujud, dan ciptaan identik dengan hubungan itu sendiri, maka kewujudan semua maujud dan ciptaan pastilah bersifat relatif atau nisbi. Sebagian ahli hikmah menyebutkan dengan kewujudan konpulatif. Artinya, kewujudan ciptaan tiada lain adalah hubungan dan relasi dengan perwujudan dan penciptaannya begitu hubungan itu hilang. Kewujudan maujud atau ciptaan itu pun ikut menghilang.
Sedemikian esensialnya posisi hubungan ini sehingga segala sesuatu selain Allah dapat dipahami dalam rangkaian hubungan-hubungan dengannya. Demikian sahabat, penjelasan tentang wujud. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga akan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih untuk sahabat yang telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.